Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Prihanando Wijaya. Saya ingin memperkenalkan nama anggota saya bernama Nama saya Yosua Sumbaya. Ajaya Terkati. Nama saya Samuel. Nama saya Ibu Kurniawan. Nama saya Muhammad Kairoka. Kami akan mempresentasikan hasil dari dan gambar gambar pola. Sudah cukup. Nama saya Muhammad Kairoka. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan alat ukur atau gambar pola. Jadi salah satu alat ukur ini jangka penggaris busur, fungsinya itu untuk, namanya tadi ya penggaris busur, fungsinya untuk membuat sudut atau mengukur sudut. Nah, untuk pengecekan sebelum menggunakan tools ini atau alat ini, pastikan permukaannya rata ya, nggak rusak, tidak balik gitu ya. Baru fungsi dari sudutnya bagus, nggak oblak ya, nggak oblak, karena nanti kepresisiannya berubah. Kemudian pastikan skala derajat di busur ini masih bagus, jadi kita mudah menentukan ukuran sudut atau kita membuat sudut berapa yang kita inginkan. Masih terlihat gitu ya. Masih terlihat ya, masih terlihat. Itu poin-poin yang pengecekannya. Di sini di penggarisnya ada tulisan dari 0 sampai 100 mm. Jadi ada tambahan jangka untuk penggaris 10 cm ya. Bagaimana penggunaannya? Ini saya contohkan salah satunya. Kalau kita ingin mengukur sudut, ini berapa sudutnya gitu ya. Jadi bisa kita letakkan bagian datar dari si penggarisnya ya. Ini harus ditekankan. Mohon maaf kalau saya jelaskan ini agak susah ya. Jadi saya letakkan dulu ya. Oke, anggap aja Pak udah dapat. Oke, di sini dapat setelah tulisannya 60 ya. 60. Nah, di skala busurnya ini ada tulisan atas sama bawah ya. Nanti di situ ada yang 60, bawahnya 120. Artinya kalau kita mengukur pada sudut di sini itu menggunakan yang skala atas 60. Tapi kalau pembacaan yang di bawah sini itu pembaca di skala bawahnya ya 120. Seperti itu untuk penggunaannya. Jadi ujungnya ada kayak garis ya. Iya. Ada garis. Jadi garis yang mana garis itu ketemu angkanya, itulah hasilnya. Ya, jangan gitu. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Ari tadi ya, di penggaris ini ada juga ujung garis ya, itu yang nanti bagian yang akan terbaca dengan skala busurnya. Jadi yang mana yang rata atau sejajar, itulah nilai dari sudutnya. Seperti itu. Saya minta dibikinkan garis sudut 90 derajat Pak. Jadi sesuai request dari Pak Ari tadi ya, 90 derajat berarti garis yang ada di ujung penggaris ini kita tepatkan dengan nilai 90. Kemudian kita kunci dengan pengapitnya ya. Nah, seperti ini Pak. Jadi kalau kita coba, apakah Di garis Pak, dibuat garis. Di dalam itu Pak, dalam yang hitam itu bungkus jangka sorong, di dalam bungkus jangka sorong. kita bisa membuat garis menggunakan penggores ataupun kalau di besi menggunakan paku besi ya. Nah seperti ini ya, jadi terbentuk garis 90 derajat jika kita memotong bahan ya. Jadi biar dapat hasilnya benar-benar presisi di 90 derajat. Oke, perawatan perbaikan. Ya, selanjutnya untuk perawatan, karena kita biasa menggunakan alat ini
berdekatan dengan area kerja kita yang ada mungkin ada oli atau debu kotoran, pastikan sebelum penyimpanan dibersihkan. Jangan biarkan terkena semacam solar ataupun oli ya untuk bagian pembacaan. Letakkan posisinya jangan terhimpit ya, atau dengan material lain atau dengan bahan lain, karena khawatirnya nanti dia baling pembacanya. Ini fungsinya pun akan besar. Untuk perawatannya, poin-poinnya seperti itu. Kemudian pastikan ulir ini berfungsi dengan baik. Jika seret, coba dikasih pelumasan seperti WD untuk memati ulirnya. Dan pada saat penggunaannya jangan sampai terlalu ditekan keras ya, karena nanti rusak ulirnya. Itu butuh perbaikan. Nah, kerusakan apa saja ya tadi? Mungkin ini baling. Kalau baling, mohon maaf, bisa juga dikatakan di migrat. Mungkin masih bisa aja kalau dia bengkoknya sedikit. Tapi kalau udah terlalu bengkok, ini kan baja keras ya, baja keras, dia keras tapi ketas. Jadi kalau kita paksakan lurus, bukannya lurus tapi patah malah. Ya. Seperti di Gresik Pak Ari, kalau kerusakannya bengkoknya parah, itu yang tidak memungkinkan untuk kita ratakan, jadi sarankan untuk lakukan penggantian. Mungkin yang dari saya, perkenalan alat ukur busur jangka ya, penggaris busur. Oke, nanti aja dilanjutkan lanjut. Oke. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yosua Sumbaya, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat ukur. Yang pertama yaitu water pass. Water pass adalah alat mengukur suatu benda, apakah benda yang satu dengan benda yang lain sudah datar. Seperti ini banyak digunakan untuk bangunan, untuk mengukur pintu, mengukur keramik, mengukur sudut atau rata. Water pass ini bisa digunakan untuk yang horizontal seperti ini, dan juga bisa digunakan vertikal. Dan cara penggunaannya itu kita melihat sudut air ini, gelembung air. Apakah air ini berada di tengah-tengah? Kalau sudah berada di tengah berarti rata. Tetapi kalau masih ada kemiringan atau dia berada di kiri atau di kanan, berarti sudut tersebut belum rata. Dan cara perawatannya sangat mudah. Selesai kita menggunakan, cukup kita letak di kotak penyimpanan alat. Dan juga selesai kita gunakan, kita lap atau kita bersihkan agar tidak kotor seperti alat ini. Ini Bagian mana yang wajib dibersihkan? untuk pembersihan itu yang wajib kita bersihkan semua posisi, karena kalau ini kotor otomatis dia kan tidak nampak garisnya, ukurannya juga tidak nampak. Dan juga bagian magnetnya ini harus bersih agar dia lengket di besi logam. Kalau dia kotor dia tidak mau lengket. Itu cara perawatan dan cara perbaikannya. Dan cara penyimpanannya cukup digantung atau di dalam kotak alat kerja, jangan diletakkan sembarangan, karena kalau dia jatuh otomatis dia bengkok dan bisa juga terkena benda-benda tajam, dia akan pecah dan airnya akan keluar. Terima kasih. Cara penggunaannya, kalau pada benda yang mengandung logam bisa kita tempel pada sudut vertikal seperti ini. Mengandung logam bisa kita tempelkan seperti ini. Kita lihat atau apakah air yang sudah berada di tengah, yang dari atas sampai yang bawah. Kalau sudah berarti dia rata. Dan pada saat kita mengukur benda lain yang horizontal seperti pada keramik, kita lihat lagi. Ini ibarat kata keramik, kita lihat. Kalau dia sudah berada di tengah, otomatis sudah rata. Tapi kalau masih ada kemiringan sedikit pun, itu berarti tidak rata. Terima kasih. Penggaris siku. Penggaris siku ini banyak digunakan untuk mengukur sudut juga, atau semacam kita melakukan suatu proses pengelasan. Pada saat kita akan membuat sudut bevel, kita akan mengukur dulu kerataan benda kerja. Seperti kita akan membuat sudut bevel. Kerataan atau kesikuan? Rata sama siku, Pak. Rata mana rasanya? Kalau rata kita mengukur ini rata atau tidak. Sedangkan kita mengukur sudut bevel, kita pastikan dulu besi platnya ini rata, karena kita akan nanti membuat sudut kemiringan 40 sampai 60 derajat. Dan kita akan menyisakan pada plat ini nanti 2 mili untuk urutnya. Jadi kita pastikan dulu ini rata. Kalau ini tidak rata, maka kita akan membuat nanti mereng seperti itu.
Dan cara untuk pengecekan alat, yang pertama kita pastikan alat ini tidak goyang. Yang kedua, nomor atau angka yang berada di penggaris ini sesuai, jelas, tidak ada yang seperti hilang atau kabur. Yang ketiga, dia sudutnya itu lurus, dari sudut lurus, tidak ada bengkok. Oke, contohkan cara menyiku. Coba siku ini. Ini siku nggak? Antara sini sama sini siku nggak? Kita akan menipu. Gimana caranya? Jadi yang menjadi tumpuan siku yang bawah ya. Oke, itu kalau siku luar, kalau siku dalam. Ini kalau siku nih, dari sini siku nggak? Kalau siku dalam, ini ya. Yang mana yang dipegang? Yang kita pastikan dulu dari sudut yang di sini sampai sini datar, yang bawah juga datar. Jadi tidak ada merek seperti ini ataupun seperti ini. Jadi dia harus datar, semuanya itu harus tertutupin, tidak ada rongga. Jadi dia siku. Siku Pak. Baliknya. Oke, kalau siku tuh ini yang dipegang ya. Pegang ini dirapatkan. Nanti kalau ini ada renggang berarti memang dia nggak siku. Bukannya dipaksakan jadi siku. Ya. Selain mengukur siku bisa mengukur sudut berapa lagi? Nih yang ini ya. 45 ya. 45 derajat ya. Ada lagi? Perawatannya sama lah ya. Perawatannya cukup disimpan di depan halaman atau digantung. Tempatnya lama tuh di mana? Di bak. Di kota benda saja Pak, agar dia tidak tertimpa benda lain sebagainya. Lalu bengkok. Oke, cukup. Lanjut. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Samuel. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar. Yang mana yang dalam? Yang di atas ini untuk mengukur diameter dalam, dan yang di bawah untuk mengukur diameter luar. Terus ada satu lagi fungsinya. Yang satu lagi fungsinya untuk kedalaman. Kedalaman suatu silinder mungkin bisa diukur dengan ini. Cek. Cara pengecekan, yang pertama kita pastikan garis nol ini tidak ada dengan garis nol di atas. Kalibrasinya ya. Ini Pak, digunakan sebagai kalibrasi. Terus Terus cara penggunaannya, apa lagi yang perlu dicek selain itu? Ulang. cara penggunaannya, misalkan kita mau mengukur ketebalan pelat, Coba ukur tinggi ini antara sini sama sini ya. Berapa? Bisa bacanya? 22. 27 apa? 7 meter ya. Oke. Perawatan pegang. Cara perawatan, setelah menggunakan ini harus dibersihkan agar ya tidak terjadi karat atau penumpukan karat lainnya Pak. Selain itu Itu digunakan untuk menggaris, contoh. nyata. Itu fungsinya ya untuk membuat sebuah tanda garis ya. Cek dulu. Cara pengecekannya, ya ujung pada benda ini harus kuncing supaya apa? Supaya tanda pada benda yang akan digaris terlihat. Contohkan cara penggunaan tadi. Contohnya, Miring gitu apa? Buka dulu Kak.
Jangan. Tidak bisa dibuang. Mana yang betul? Usahakan agak miring ya. Agak miring di sini nih. Karena dia kan itu kan gini ya. Jadi kalau kita tegak lurus, yang lancipnya itu bukan nyampe ke garis ini, enggak. Agak lewat dikit. Iya. Jadi kan kita harus miring supaya yang lancipnya itu betul-betul garis dengan garisnya. Ya. Karena kita kan 1 mili aja itu udah sangat penting di teknik mesin. Ya, jadi harus ini kan memang perawatan merakit bukannya. Untuk perawatannya mungkin dilap-lap, disimpan, dan kalau itu jangan sampai patah. Gimana caranya supaya tidak patah? Agar tidak patah itu tadi. Yang pertama ini namanya ini yang keluar atau kalipan. Kasih tahu kawannya. Kalau bapak nggak tahu, tahu lagi. Ini namanya jangka luar atau kaliper. Fungsinya untuk Side kaliper ya. kaliper. Luar. Fungsinya untuk mengukur diameter. Berapa? Luar. Diameter luar. Luar. Contohnya Cek, ya. Pipa atau poros segala macam. Cek. Cek bagian ulirnya. Dicek bagian ulirnya. Serat atau tidaknya di bagian ulir. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk mengukur diameter ya, untuk mengukur dimensi panjang atau lebar bisa juga. Salah ya? Salah itu tegak. Tidak, dia harus tegak lurus. Itu boleh tidur. Kita kerjanya boleh tidur. Kita kerjanya boleh tidur. Nah, itu yang baru kiri. Atau kalau gini agak lebih enak. Gini nih. Ya sambil digesek. Dikira mana yang mesin kuat. Nah, kalau sudah dapat ya. Nah, sudah dapat. Terus untuk tali ukurannya Gunakan penggaris besi. kita gunakan garis Besi. ya untuk ukurnya. Jadi nanti ketahuan. Kalau yang ini contoh ini. Pada seperti meja itu ya. Panjang itu bisa. ini ya dipegang ini ya. Jadi kalau masih jauh ini ditekan. Nah, ini sampai di saya turunkan ya. Wih. 2 kali bapak tegur, 2 kali keluar weh. Berarti kalian tidak bisa diajak ke kampung. Ya. Nah, kalau bapak sudah hilang kesabaran pula, nah mohon maaf kalau lagi kasar kali ya. Mau 5 apa? Itu cara punya ya. Kalau perawatan pernikahan, Perawatan mungkin ini kalau dibersihkan
bersihkan bulir-bulirnya kalau ada kotoran atau dikasih pelumas. Kasih pelumas saya penting ya, selain dibersihkan kasih pelumas. Jadi taruh di tempat yang tidak gampang tertindih atau injak-injak ya. Lanjut, ada lagi. Sisi digunakan untuk mengukur bunga datar. Sudah bawa bilang, kau kasih tahu kawan kau, nggak kau yang tahu orang Untuk mengukur bunga datar. mengukur udah data. Selain mengukur apa lagi fungsinya? Membuat garis. Membuat garis, silakan. Membuat garis. Silakan dilanjutkan. Pengecekan. Cara pengecekannya mungkin garis atau angka garis ini tidak mudah dicatat. Nah, aku kalau udah mau evakuator. Tidak bisa ketawa ya Pak. Lanjut. Coba ambil waktu. Contohkan cara penggunaan kalau mau ukur. Ya ukur itu berapa lebarnya? Gimana cara sambil cerita? Caranya, cara pengukurannya seperti ini. Pastikan bendanya datar. Dari si titik nol. Dan awal titik nolnya itu betul-betul Di awal. ya. Nah, selain itu untuk membuat garis lurus, ini ada telat tuh, dikelasin aja. Gila, tuh, lanjut. Baru satu kesempatan saya berkasih dari kelompok satu Apa? dan kasih. Yang kasih. Menjelaskan tentang fungsi alat dari penitik. Penitik itu digunakan untuk membuat titik pada benda kerja. Ya, selain buat penitik, gunanya selain kita apa? Guna yang buat penitik kan buat apa gitu? Ya apa penitik itu untuk apa? Itu biasanya digunakan untuk membuat lubang. Untuk awal pengukuran ya. Jadi Awal awal pengukuran. pengukuran itu perlu ada Titik. supaya Nggak lari Pak. Ya, supaya nggak lari. Cara ngeceknya, Cara ngeceknya cukup dilihat bagian ujung apakah sudah kumpul atau belum. tandain ukur lu gimana? Karena kumpul sudah berbentuk bulat. Kalau itu bulat, kalau bagus tuh berapa derajat ini ya? Kalau bagus, Harus kayak tombak itu. kalau bagus 20 derajat. 20 derajat. Ya jangan terlalu lancip ya. Ya cukup 30-45 lah ya. Jadi jangan terlalu lancip. Kalau lancip itu Patah. bukan titik lagi ya. Patah juga bisa jadi. Untuk cara menggunakan cukup tandai titik yang ingin kita buat tip. Kita menggunakan pukul dengan palu dan Udah jangan tegang. Itu kalau pukulan pertama kita gerak. Sebenarnya hati-hati pada saat Pukul. awal penempatan titiknya. Ya, jadi biasanya harus agak miring, ya kita tahu posisi yang mau titik itu mana. Kalau langsung kayak gini biasanya nggak kelihatan.
Jadi kalau bisa kita tinggikan dikit, baru kita tegakkan. Ya. Ini tempelin dulu lah. Nah, iya lah, tempelin dulu lah. Gimana posisinya kalau udah pas? Karena salah titik, maka posisi bor pun akan lari. Dan ini penting ya, jangan dianggap ini karena kalau udah salah lubang, semua Pasti salah ukuran. pakai. Ya. Oke, kalau dia cara merawat baiknya, Cara memperbaiki jika sudah kumpul cukup bekerja saja Pak. Untuk bekerja dengan itu lebih lanjut lagi. dan biasanya dia bukannya seperti tadi ya, tapi harus bulat gitu ya. Lanjut. Kedua, jangka tusuk. Jangka tusuk biasa digunakan membuat lingkaran pada media plastik. Misalnya Bapak Suruh mau bikin lingkaran dengan diameter 50 mili. Coba. Sama-sama diapain dulu. Diameter 50 ya, 50 mili. Jadi kita buat berapa? Diameter 50. Jari-jari. Jadi kalau Bapak minta diameter 50, berapa yang kita ukur? 25 mili ya. Oke, setelah itu Tahan bagian yang dalam dan putar yang luar. oke, ini diperhatikan nanti karena akan praktekkan pada saat praktek berikutnya ya. Oke, perawatan praktekannya sebenarnya agak sama aja kayak ini jangka kaliper outside. Baik, lanjut. Sudah. Siapa namanya tadi? Itu. Meteran adalah bentuk gulungan yang bisa untuk alat mengukur seperti mengukur panjang. Bentukan yang ini. Dan tidak ada yang bengkok-bengkok. Contohkan cara penggunaan. Penggunaan bisa kita Coba ukur lebar-lebarnya nih. Lebar meja. ya, Bisinya, ada bisinya. Masa bisinya. Ini jadi kunci ya? Hah? Ada tombol lu tekan. Oke, cara merawat perbaikan. untuk perawatan bisa dilihat yang ada begini bengkok dulu. Untuk yang ininya juga Itu perbaikan. Perawatan. Untuk mencegah dia supaya tetap bagus. untuk perawatannya bisa kita taruhkan di kotak atau di kantung, Selain itu, bisa kita letakkan di meja. selain itu, Dan yang kedua itu adalah sapu besi. Sapu besi ini bisa untuk menandakan ikat besi atau logam. Dan untuk pengecekan terus cek ya. Oke, itu yang pakai sebelahnya ya. Lu pakai sebelahnya lagi. Kamu ya?
Perawatan, mereka. Untuk perawatan